Ya. Nah, untuk yang paling sering dikeluhkan adalah BAB yang tidak lancar atau sembelit. Nah, ini sebenarnya sudah ada solusi yang diberikan, ya. Yang tadi Ibu Waji sudah memaparkan, ya, bahwa pada saat bulan Ramadan itu kita betul-betul harus memperhatikan konsumsi air, ya. Ya, jangan sampai kita pikir makan lupa minum, ya. Ya, jadi air paling minimal 8 gelas sehari semalam, ya. Sehari semalam. Ya, jadi kalau misalnya kita berpikir bagaimana cara tadi yang 8 gelas ini, ya. Nah, semalaman dikasih waktu, ya. Jadi formulanya seperti itu tadi, pada saat buka puasa, ya. Di situ kita sudah minum 2 gelas, tidak langsung 2 gelas, ya. Ya, jadi jangan sampai berpikir langsung harus dihabiskan 2 gelas, tidak. Ya, pada saat berbuka 1 gelas, ya makan kurma. Ya, selanjutnya nanti pada saat bersiap sholat maghrib minum lagi 1 gelasnya. Ya, kemudian yang 4 gelas itu kita cicil-cicil. Ya, cicil-cicil selama sholat isya sampai tarawih, sampai mau tidur, itu kita minum 4 gelas. Jadi bukan langsung 4 gelas. Biasanya juga ampun kalau langsung 4 gelas. Ya, muntah jadinya. Ya, kemudian pada saat sahur, ya ibu-ibu kalau bangun sahur itu kan disiapkan mungkin ada yang sholat dulu, ya. Nah, situ bisa minum 1 gelas. Belum lagi masak, siapkan makanan, di situ minum, bisa minum 1 gelas juga. Ataupun nanti mungkin sudah sahur, di situ juga kita bisa minum air juga, ya. Jadi untuk mencegah sembelit ini, perhatikan minum tak, ya. Kemudian yang kedua, makanan tak, ya, makanan tak yang harus berserat. Ya, jadi harus diperhatikan bahwa makanan yang dimakan itu adalah makanan yang mempunyai serat. Ya, jadi ada tomatnya, ya, ada brokolinya misalnya. Kemudian, ya, ada juga misalnya buah-buahannya seperti pepaya, ya. Ya, jadi memang harus ada kombinasi buah dan sayur, ya, untuk melancarkan fungsi pencernaan. Ya, terus penyakit yang paling sering yang kedua adalah tekanan darah rendah, lemas, ya, loyo, seperti mau jatuh pingsan. Ya, hipotensi, ya. Ya, jadi tekanan darah yang di bawah 90/60 itu adalah hipotensi atau tekanan darah rendah. Ya, ini biasa juga terjadi pada pasien yang awalnya mungkin hipertensi, ya, tiba-tiba langsung drop. Nah, kira-kira kenapa bisa terjadi penurunan tekanan darah yang cukup lumayan pada saat bulan puasa? Ya, itu biasanya terjadi karena ini, ya, dari faktor aktivitas yang berlebihan, ya. Ya, jadi pada saat kita puasa tidak ada asupan selama siang hari dengan aktivitas yang tetap sama saat kita tidak puasa, yaitu akan membuat keringat cukup banyak, ya, dehidrasi, ya, jadi kita akan kehilangan banyak cairan. Ya, kemudian belum lagi, ya, aktivitas kita pada ini, ya, jadi kalau misalnya ini pusing, ya, biasa kita ada pusing pada saat bangun. Nah, ini biasa yang paling sering juga kalau kita sudah sholat subuh kemudian tidur, ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan salah satunya, ya, pusing, ya. Nah, untuk mencegah agar tidak terjadi hipotensi atau penurunan tekanan darah yang lumayan pada saat kita berpuasa, ya, hindari makanan yang terlalu manis. Ya, jadi pada saat sahur itu jangan terlalu manis. Kalau misalnya bapak atau ibu minum teh atau kopi, ya, misalkan tanpa gula atau sedikit saja gulanya. Ya, karena jika terlalu manis itu justru tidak memberikan energi, ya, justru dia akan menguras, ya, menguras energinya kita, ya, akibatnya terjadi penurunan tekanan darah di bawah normal, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang paling sering yang kita temukan juga pada saat awal-awal puasa adalah sakit kepala. Ya, biasanya di hari pertama ada yang sudah mengeluh sakit kepala, ya, di siang hari. Ya, kenapa bisa terjadi sakit kepala? Ya,
Ya, jadi sakit kepala ini jadi biasanya itu terjadi karena ya faktor ini ya, faktor apa? Penyesuaian, ya penyesuaian kondisi tubuh pada saat antara kita berpuasa dan tidak berpuasa, ya di situ tubuh sedikit menyesuaikan. Nah, apalagi kalau kita ada penyakit mah yang kemudian tidak dibekali dengan obat mah. Nah, mah ini salah satu pemicu munculnya dari kepala hebat juga, ya. Ya, jadi ini akan memicu terjadinya jadi kepala hebat pada saat kita sedang berpuasa, ya. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak terkena nyeri kepala pada saat berpuasa? Karena sekiranya ini sangat mengganggu aktivitas ibadah kita, ya. Ya, kita berpuasa, kita juga tetap ingin sholatnya banyak, sholat sunnahnya banyak, ya. Ya, bukan hanya tidur-tiduran saja di tempat tidur, ya. Kita juga ingin mengaji banyak, ya. Ya, makanya kita harus juga yang sampai terjadi sakit kepala dengan sabar, ya. Jadi untuk sakit kepala ini kita bisa cegah dengan mengurangi konsumsi kopi, ya. Yang tadinya pada saat bulan tidak berpuasa kita mungkin minumnya 2 kali sehari, ya. Mungkin pada saat puasa nanti kita kurangi jumlah minum kopi kita. Ya. Kemudian yang merokok, ya, yang merokok yaitu perlu dikurangi jumlah rokoknya. Atau kalau perlu kita jadikan momentum Ramadan untuk berhenti merokok. Ya, bisa ditahan 14 jam dikali 30 hari. Ya, harusnya itu sudah bisa dijadikan momentum untuk berhenti merokok, ya. Ya, kemudian nah, yang perlu juga diatur adalah jam tidurnya kita, ya. Karena jam tidur yang tidak teratur selama bulan Ramadan itu juga akan menyebabkan nyeri kepala, ya. Ya, jadi coba kalau sudah sholat nanti masih begadang sampai jam 1, ya, seperti tadi yang disampaikan sama Ibu Haji, ya. Ya, jadi sudah tidurnya tengah malam, bangun lagi subuh, jadi dia hanya tidur 2 jam misalnya. Nah, otomatis besoknya lagi dia harus bekerja. Sepanjang hari dia sudah tidak makan, otomatis datanglah sakit kepala itu, ya. Ya, itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat adalah gula darah rendah atau hipoglikemia, ya. Jadi kurang gulanya. Ya, biasanya ini kalau kurang gula darahnya orang loyo, gemetar, ya, dedeng-dedeng, atau apa ya, seperti orang lelasen, ya, keringat dingin, gemetar, berkeringat, ya, lapar, ya, itu adalah gejala dari kurangnya gula darah atau hipoglikemia, ya. Nah, ini bisa kita hindari atau cegah, ya. Bisa kita cegah dengan cara mengurangi makanan yang terlalu manis juga, ya. Jadi sama yang disampaikan tadi sebelumnya, itu adalah sebuah bentuk pencegahan, ya, pencegahan dari penyakit-penyakit yang muncul di bulan Ramadan, ya. Ya, jadi kita teh yang terlalu manis atau makanan yang terlalu manis, ya. Kemudian, ya, jadi kurangnya gula darah itu justru karena biasanya kita terlalu banyak makan nasi atau karbohidrat lain. Ya, kita berpikir, banyak makan deh supaya ini bisa mencukupi sampai maghrib, ya. Justru salah pemikiran seperti itu. Ketika kita banyak makan, maka pada saat itu juga itu makanan diolah, ya, dan seketika langsung meningkat gula darah, ya, gula darah. Nah, pada saat subuh sampai mungkin pagi gelasnya itu masih bisa tercover, ya, masih bisa ditutupi oleh makan pagi, tapi nanti sudah siang menjelang maghrib, di situ kita sudah merasakan lemas, ya, karena sudah dipakai dari awal, ya. Jadi harusnya ketika memilih makanan, kita pilih makanan yang tinggi seratnya artinya dia lama diproses, jadi bekerja terus itu sama rencana. Meskipun istilahnya tidak ada makanan yang masuk, tapi tetap berproses dia sampai menjelang maghrib. Makanya kita tidak merasa lapar karena usus ini tetap bekerja, lalu
dikunyah baik-baik dan sampai bisa habis satu piring itu hanya dalam 1 menit. Ya salah ya. Ya artinya tidak ada kesempatan untuk mengunyah makanan dengan baik, terlalu terburu-buru. Ya satu piring habis dalam 1 menit. Ya, ya. Jadi betul-betul harus kita kunyah dengan baik. Jadi mengunyah itu bahkan bisa sampai dianjurkan sampai 30 kali satu makanan.